Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah muslimah yang menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sosok Fakhitah binti Abi Thalib memang tidak sepopuler para sahabiah lainnya. Tetapi sepupu Nabi Muhammad SAW ini menjadi saksi dari sejarah peristiwa malam Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Namanya Fakhitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim atau dikenal dengan nama Ummu Hani. Muslimah ini juga merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Namanya memang tidak sepopuler para sahabiah, namun Ummu Hani memiliki keistimewaan di mata Rasulullah SAW karena ia merupakan saksi peristiwa besar yang dialami Nabi SAW, yakni Isra Mi'raj. Mengenal Ummu Hani bisa diketahui saat membaca buku-buku hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Riyadhus Shalihin. Dari berbagai literatur, beberapa kali terlintas sebagai periwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah sepupu Nabi dan kakak perempuan dari dua orang laki-laki istimewa, Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdul Manaf. Ada juga yang meriwayatkan nama Ummu Hani adalah Hindun. Tapi yang populer dan banyak periwayatannya adalah Fakhitah. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai sepupu-sepupunya, anak dari pamannya Abu Thalib. Ketika orang tua dan kakek Nabi wafat, sang pamanlah yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Nabi SAW membalas kasih sayang pamannya dengan memberi perhatian dan cinta kepada sepupu-sepupunya yang masih kecil. Diriwayatkan, sebelum masa kerasulan, Rasulullah pernah melamar Fakhitah. Namun Abu Thalib menolak tawaran itu dan menerima pidangan Hubairah bin Abi Wahab. Karena Bani Maksum, Kian Hubairah pernah menikahkan putri mereka dengan salah seorang dari kabilah Abu Thalib. Sehingga untuk menjaga hubungan baik, kabilah Abu Thalib membalas perlakuan itu. Nilai inilah yang berlaku dalam tradisi Arab kala itu. Akhirnya, Fakhirah menikah dengan Hubairah. Pasangan ini tinggal di Mekah dan dikaruniai 4 orang anak. Yang tertua bernama Hani. Karena itulah Fakhitah dikenal dengan Ummu Hani atau ibunya Hani. Namun sayang, sang suami enggan memeluk Islam. Saat Fatu Mekah, ia lari keluar Mekah, enggan memeluk Islam. Ummu Hani pernah menemui Rasulullah di hari penaklukan kota Mekah. Ia menceritakan, "Aku pergi menemui Rasulullah pada tahun penaklukan kota Mekah. Saat itu, beliau sedang mandi dan putrinya Fatimah menutupinya dengan tabir. Keucapkan salam, beliau di balik tabir bertanya, 'Siapa itu?' 'Aku, Ummu Hani binti Abi Thalib,' jawabku. 'Marhaban Ummu Hani,' sambut beliau. Usai mandi, beliau menunaikan sholat 8 rakaat dengan berbalut satu pakaian. Setelah sholat aku berkata, 'Wahai Rasulullah saudaraku, Ali bin Abi Thalib ingin membunuh seseorang yang aku lindungi, Fulan bin Hubairah.' Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh kami melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani.' 'Jika demikian jelas masalahnya,' jawab Ummu Hani." Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 5, halaman 2280. Ketika Ummul Mukminin Khadijah wafat, Rasulullah merasa begitu sedih. Dalam keadaan itu, beliau sering menemukan penghiburan di rumah Ummu Hani. Keluarganya mendukung dan menghiburnya saat beliau sedang berkabut duka.
Ummu Hani adalah sosok penting dalam sejarah Islam. Dari rumahnya, di bawah atap yang menjadi langit keluarganya, sebuah kemukjizatan pernah terjadi. Kediamannya yang penuh berkah menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Ummu Hani, melakukan sholat malam, lalu tidur di sana. Malam itu, rumah Ummu Hani dikunjungi malaikat paling mulia, Jibril alaihissalam, untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Dari sanalah peristiwa Isra Mi'raj bermula. Perjalanan satu malam menuju Yerusalem dan Sidratul Muntaha dimulai. Saat fajar tiba, Nabi pun kembali ke tempat yang sama. Kemudian Nabi SAW mengabarkan Ummu Hani tentang perjalanannya. Ia pun mengimani sabdanya. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Rasulullah SAW melakukan sholat duha kecuali Ummu Hani. Sungguh ia pernah mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya pada hari Fatu Makkah. Lalu beliau mandi dan melakukan sholat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringan daripada itu. Namun, beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ummu Hani, Nabi SAW berpesan kepadanya, peliharalah kambing wahai Ummi Hani, karena ia pergi dengan kebaikan dan kembali dengan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Untuk usianya, tidak ada sumber yang dapat dijadikan rujukan tentang kapan wafatnya Ummu Hani. Kabar yang disepakati tentang usianya adalah Ummu Hani hidup hingga lebih dari 50 Hijriah. Demikianlah kisah seorang muslimah yang menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk para sahabat seiman bidadari surga. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.